selamat nih untuk para siswa-siswi yang telah memasuki SMAN 13 Pandeglang, baik itu kelas 10 IPA ataupun kelas 10 IPS. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin ada yang belum tahu atau sebenarnya belum pada tahu ya. Nama Ibu Lita Ujiati, Ibu mengajar pelajaran fisika mulai dari kelas 10, 11 dan juga kelas 12. Jadi semoga nggak bosen ya untuk yang kelas IPA, mungkin akan ketemu Ibu terus selama 3 tahun ke depan. Nah, di pertemuan yang pertama ini memang sangat disayangkan karena kita harus belajarnya masih secara online ya, nggak bisa bertemu secara langsung. Tapi harus tetap semangat dan harus bersyukur karena kita masih diberikan nikmat sehat. Nah, untuk kelas 10 ini kayaknya kalau belajar fisika bedanya waktu SMP kan masih digabung ya di pelajaran IPA yang isinya ada fisika, kimia dan juga biologi. Nah, kalau di SMA pelajaran fisika itu adalah pelajaran yang sendiri. Tapi tentu saja walaupun berdiri sendiri, pelajaran fisika juga nggak bisa lepas dari mata pelajaran IPA yang lain, baik itu biologi ataupun kimia. Nah, Ibu sebenarnya pengen tanya dulu nih, ada nggak sih yang waktu SMP-nya tuh pelajaran favoritnya ya, fisika? Rata-rata ada? Semoga ada ya. Tapi biasanya menurut pengalaman Ibu, kebanyakan sih anak-anak tuh biasanya menganggap fisika itu ilmu yang susah. Dan susahnya itu biasanya karena ngitung terus Bu, rumus terus Bu, ya nggak sih? Nah, walaupun sebenarnya fisika ini nggak selalu tentang rumus, tapi konsepnya juga sebenarnya sesuatu yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Namanya juga fisika, fisik. Jadi bisa diartikan fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gejala fisik dari setiap benda, mau itu benda mati ataupun benda hidup. Jadi fisika itu ilmu yang mempelajari gejala fisik dari suatu benda. Nah, gejala fisik apa sih? Maksudnya gejala fisik ini apa? Misalnya lah tubuh kita nih, tubuh Ibu ya. Gejala fisiknya apa yang bisa diamati? Gejala itu artinya peristiwa. Yang paling gampang sih, kalian ngeliat Ibu dari tadi nggak diem ya, gerak-gerak terus. Maka konsep fisika yang dipelajarinya adalah tentang gerak. Nanti di kelas 10 semester pertama ini atau semester ganjil ada beberapa bab yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu adalah tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Jadi sebelum kita mempelajari materi dari fisika itu sendiri, kita harus tahu nih hakikat fisika itu apa. Kenapa sih kita harus belajar fisika? Apa manfaatnya? Kalau nggak ada manfaatnya kan buat apa ya dipelajari? Setelah mempelajari hakikat fisika dan juga metode ilmiah, baru nanti masuk ke bab besaran dan satuan serta pengukuran. Bab yang selanjutnya adalah vektor, baru setelah itu mempelajari gejala fisik yang paling mudah diamati, yaitu gerak. Nanti ada gerak lurus, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Oke, kita langsung masuk ke bab yang pertama, yaitu hakikat Fisika. Yap, dunia kita dapat dijelaskan oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang yang bisa melayang di angkasa dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya dapat dijelaskan oleh fisika. Fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja, mulai dari partikel super kecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi kita. Mencoba menelusuri awal mula semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang dapat menjelaskan segala hal di dunia. Bab yang pertama adalah hakikat fisika dan metode ilmiah. Pada bagian ini ada pendahuluan, hakikat fisika, metode ilmiah, dan terakhir adalah keselamatan kerja di laboratorium. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu mendefinisikan hakikat ilmu fisika,
menjelaskan hubungan fisika dengan disiplin ilmu lain, mencontohkan pemanfaatan fisika dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan peranan ilmu fisika dalam kehidupan, menyebutkan urutan metode ilmiah yang benar, menyusun prosedur kerja ilmiah, menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, kita bagian pendahuluan. Fisika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata fisikos, yang artinya adalah alamiah. Fisika adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksinya dalam lingkup ruang dan waktu. Fisika memiliki cakupan yang sangat luas. Coba kalian amati di sekeliling kalian. Sejauh mata memandang, semuanya adalah materi. Buku, dinding, lemari, hingga butiran debu itu adalah materi. Begitupun dengan energi. Alam semesta beserta seluruh isinya merupakan lautan energi. Nah, untuk memahami ilmu fisika dengan lebih baik, tentunya kita harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hakikat fisika. Akan tetapi, agar pelajaran fisika itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan, tentu kita harus tahu dulu dong, kenapa sih harus belajar fisika? Apa manfaat dan tujuan dari mempelajari fisika? Manfaat belajar ilmu fisika tentu saja ada banyak. Dengan mempelajari ilmu fisika, kita dapat memperoleh jawaban mengenai berbagai fenomena alam yang menarik yang ada di sekitar kita. Seperti halnya, mengapa bisa muncul pelangi, mengapa terjadinya petir, mengapa angin bertiup, mengapa langit berwarna biru, bahkan mengapa air laut berwarna biru. Dengan konsep fisika, kita juga dapat mengembangkan alat yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Seluruh kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini itu didasari oleh ilmu fisika loh. Smartphone yang kalian pakai, komputer yang kalian gunakan, TV yang kalian tonton, musik yang kalian dengarkan, hingga peralatan kesehatan yang dapat menolong jutaan umat manusia. Yang ketiga, fisika dapat digunakan sebagai hiburan dengan mengembangkan permainan yang bekerja berdasarkan prinsip fisika. Kalian tentu pernah dong bermain ayunan atau bermain jungkat-jungkit. Semuanya itu menggunakan fisika sebagai prinsip kerjanya. Jika tadi tentang manfaat belajar fisika itu lebih untuk mereka yang memang tertarik di bidang fisika ataupun kemungkinan nantinya menjalani karir yang berkaitan dengan fisika atau bermanfaat bagi ilmuwan yang mempelajari fisika. Mungkin banyak di antara kita yang sama sekali nanti kedepannya bekerja di bidang yang gak ada hubungannya sama sekali dengan fisika ya. Lantas masih perlukah kita belajar fisika? Nah, tentu saja ada tujuan belajar fisika. Nah, yang pertama, dengan belajar fisika ini tujuannya adalah membentuk sikap positif kita terhadap kehidupan dan alam semesta, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta itu bukanlah kebetulan, selalu ada hikmah, selalu ada hal positif yang bisa kita ambil dari berbagai kejadian di alam sekitar. Poin yang kedua, tujuan kita mempelajari fisika ini diharapkan dapat membentuk kesadaran kita tentang keteraturan dan keindahan alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, kita akan menjadi lebih bersyukur atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga adalah dengan belajar fisika akan terbentuk sikap ilmiah seperti halnya jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan mau bekerja sama.
Sikap-sikap ini tentu saja sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, meskipun nanti kita bekerja bukan di bidang fisika, akan tapi sikap-sikap ini dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat adalah mengasah kemampuan untuk merumuskan masalah, merancang, mengolah, menyimpulkan. Dengan kata lain, mempelajari fisika sama dengan mempelajari pemecahan masalah yang diperlukan ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan. Dan yang kelima adalah dengan mempelajari fisika, daya nalar kita akan berkembang, termasuk kemampuan untuk melakukan analisis baik secara induktif maupun secara deduktif. Dan yang terakhir, dapat mengaplikasikan prinsip fisika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, kita ke bagian yang pertama, yaitu tentang hakikat fisika. Hakikat fisika ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah fisika sebagai produk, atau nama lainnya adalah body of knowledge. Artinya, fisika ini merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejadian-kejadian di alam. Kumpulan pengetahuan ini bisa berupa fakta, konsep, teori, hukum, model, dan lain sebagainya. Hakikat fisika yang kedua yaitu fisika sebagai proses, atau nama lainnya adalah way of investigating. Maksudnya, untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan tadi harus dilakukan melalui prosedur yang sistematis sehingga menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut dinamakan metode ilmiah. Hakikat fisika yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap atau way of thinking. Maksudnya, dalam proses mewujudkan suatu pengetahuan diperlukan pemikiran dan kreativitas, dan dalam proses berpikir tersebut harus diiringi dengan sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu diantaranya adalah jujur, objektif, rasa ingin tahu, teliti, bekerja sama, dan lain sebagainya. Nah, adapun ruang lingkup fisika ini mencangkup bagian dari mekanika klasik, termodinamika, elektromagnetik, dan mekanika kuantum. Ruang lingkup fisika tersebut sebenarnya masih bisa dikembangkan ke dalam 13 cabang ilmu fisika. Lalu bagaimana hubungan fisika dengan ilmu lainnya? Karena fisika ini adalah ilmu dasar, maka fisika dapat digunakan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Misalnya astrofisika, biofisika, fisika medis, fisika material, dan geofisika. Kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisis. Adapun metode ilmiah itu harus memiliki karakteristik diantaranya adalah objektif, logis, kritis, dan empiris. Objektif artinya metode ilmiah ini harus berdasarkan fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Logis artinya langkah-langkah harus dapat dijelaskan secara logika, bukan berdasarkan dugaan apalagi firasat. Yang ketiga adalah kritis, artinya harus dikerjakan secara terperinci. Dan yang terakhir adalah empiris. Ini artinya metode ilmiah harus didasarkan dari kejadian nyata yang benar-benar terjadi, bukan merupakan karangan apalagi opini atau pendapat. Adapun langkah-langkah metode ilmiah, yang pertama adalah pengamatan. Mengamati lingkungan sekitar hingga ditemukan suatu masalah yang kemudian dirumuskan. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka disusunlah hipotesis. Hipotesis ini adalah jawaban sementara atas permasalahan yang ditemukan.
Nah, untuk menguji hipotesis maka perlu dilakukan percobaan. Percobaan ini bisa dilakukan berkali-kali. Baru setelah itu data hasil percobaan dianalisis dan terakhir disimpulkan, baru kemudian hasilnya dikomunikasikan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hakikat fisika dan metode ilmiah. Nah, itu tadi penjelasan. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Kalau ada, ayo kirim pertanyaannya di grup kelas masing-masing ya. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.